Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di channel Esa Mangoda. Sore ini saya memiliki tamu istimewa. Beliau adalah Abu Ali, berasal dari Palestina. Kebetulan beliau memiliki kesempatan berada di Ternate. Jadi saya mencoba menyempatkan waktu untuk ngobrol santai, dan kebetulan saat ini kita berada di Tulire. Apa kabar, Akhi? Sapa dulu penonton dengan bahasa Arab agar mereka yakin kalau Akhi berasal dari Palestina, karena ini tampangnya seperti orang-orang dari Eropa gitu. Ya, Eropa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yazid Aida Abu Ali من فلسطين طبعا من مدينة الخليل خليل الرحمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. Apa artinya? Itu saya kenalin diri saya Nana, dan saya dari Palestina, dari kota Wipro. Wipro kan kotanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Oke, ya. Sekarang bisa diceritakan kenapa bisa berada di Indonesia? Alhamdulillah, takdirnya satu, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya memang dari kecil ingin ke Indonesia, karena ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya bisa dapat beasiswa kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Oke. Besarin suara sedikit lagi biar lebih jelas, karena mic kita agak jauh. Ya, terus sebenarnya memang awalnya ingin kuliah. Ya, cita-citanya. Memang cita-cita ingin ke Indonesia dan dapat beasiswa. Oke, itu beasiswa apa? Dari Indonesia langsung, dari kuliah. Dari Indonesia. Minta ke sana. Beasiswa. Maksudnya kuliah di Indonesia itu beasiswa dari sana. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indonesia dapat beasiswa. Oh, oke. Indonesia yang bayarkan. Jadi semacam beasiswa bantuan pemerintah Indonesia. Mungkin saya kurang tahu, tapi pokoknya dari kuliah saya dapat, dari kuliah ada salah satu kuliah yang biasanya setiap tahun mereka beri beasiswa ke warga Palestina sama Jordan dan lain-lain negara. Oke. Jurusannya apa kuliah? Teknik sipil. Boleh tahu di universitas mana? Itu memang saya nggak karena ini Tidak ada masalah. karena ini setelahnya saya nggak mau promosi Oh, kuliah oke. dan lain-lainnya, jadi ya biarin kuliahnya. Oke. Teknik sipil ya. Sudah selesai. Masuk tahun berapa? Saya 2014-15. Masuknya. Selesainya di 2018. 2018. Alhamdulillah udah selesai ya. Terus setelah selesai kuliah apa aktivitasnya? Saya kerja sama om saya di kontraktor teknik sipil juga di bangunan rumah sakit di Palestina, sekitar 6 bulan. Terus saya balik ke Indonesia lagi. Oh, jadi setelah kuliah balik ke Palestina, kerja 6 bulan, balik ke Indonesia. Terus di Indonesia apa kerja juga? Sebenarnya di Indonesia kan punya sulit orang luar kerja di Indonesia, selain kalau dia punya usaha sendiri, usaha yang besar sendiri. Selain itu sulit. Terus jadi saya nggak pernah kerja di Indonesia. Saya kerja di luar negeri, Palestina, terus Vietnam. Pernah Vietnam juga? Pernah. Di Vietnam kerja apa? Guru bahasa Inggris untuk anak-anak. Itu tahun berapa di Vietnam? Tahun kemarin, awal itu Awal corona 2019. Corona itu di Desember 2019. Di 2020. di Desember 2020 saya udah balik ke Indonesia. Ya, pulang ke Surabaya. Habis itu udah mulai corona. Ya,
dia nggak bisa keluar lagi. Udah tetap. Oke. Dan dari 2020 sampai sekarang ya kerjanya nggak begitu. Rabutan. Ya, repot. Terus sekarang berada di Ternate. Bisa diceritain lagi. Ada Tadi cerita bagaimana bisa di Indonesia, terus sekarang sudah di Ternate. ada janjian untuk kerja di Galela Utara, Ya. ya, di Palmera Utara. Halmahera Utara, Galela, ya, Utara. Galela. Terus ya nggak jadi, bosnya bangkrut. Bosnya bangkrut. Bangkrut. Terus ya Bisa tahu dari mana bosnya itu? saya kenal lewat Facebook gitu. Facebook. Terus dia yang ngajak untuk kerja. Iya, Di Galela. di Galela. Ya, alhamdulillah sampai sini bisa kenal banyak orang. Jadi yang di Galela sempat berapa lama di Galela? yang berapa bulan. 4 bulan di Galela. Hampir 4 bulan. Oke. Jadi lumayan ya. Dari Palestina ke Jawa, ke Galela, terus ke Ternate. Ternate. Oke, alhamdulillah. Sekarang bisa bertemu dengan kita yang ada di sini. Selama di Galela, gimana rasanya di sana? Memang bertemannya susah. Saya sampai sekarang memang agak ya beda. Soalnya saya udah terbiasa di Jawa, makanannya dan lain-lainnya, hidupnya, bahasanya. Datang ke sini, meskipun mukanya datang ke sini Galela, orang ini gini nggak Oke. pernah senyum. Wah, Sangar ya wajahnya ya. sangat. Oke. Tapi Kelihatan ternyata- marah-marah gitu. Iya, tapi ternyata apa ya? Setelahnya saya nggak mau compare, Ya, cuman ya muka saja. Kebanyakan mukanya serem, seram. nah, tapi hatinya baik. Hatinya baik sekali. Nah, hatinya Hello Kitty. Oke. Oke. Kapan nikah itu? Oke. Ngomong-ngomong tapi umurnya berapa tahun sekarang? Sebenarnya kita orang apa ya? Kalau kita orang kebiasaan kita di sana nggak boleh orang tanya umur tentang umur, Oh gitu. keluarga, pribadi, dan Oh, yang oke. berat. Oh gitu. Umur udah boleh tanya, nggak boleh? Nggak usah. Nggak usah ya? Nanti saya kasih tahu saja. Oh, oke. Oke ya. Iya ya. Jadi setelahnya meskipun umurnya tua, hatinya muda. Hatinya muda. Jiwanya muda. Oke. Baik. Mudah-mudahan dapat istri muda. Saya udah menikah. Udah menikah sama Nggak orang lagi. sama orang mana? Orang di Surabaya. Orang Surabaya. Oke. Surabaya ya. Jadi orang Palestina jatuh cinta sama orang Surabaya, orang Indonesia. Itu yang beruntung beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Padahal orang Indonesia pingin menikah sama orang Palestina. Sama. Oke. Jadi apa setelahnya kalau menurut saya bukan karena cantiknya atau jeleknya atau tinggi kaya apa gini, yang penting sama-sama Islamnya, satu agamanya bagus baik, yang kedua ya semua ini manusia, nggak ada yang beda, Oke. nggak ada yang berbeda, Benar sekali. kita sama. Jadi kemarin pas terjadi konflik belakangan kemarin di bulan puasa ya kemarin. Ramadan. Bulan Ramadan kemarin. Itu di Indonesia. Saya masih di Galela. Masih di Galela. Oh iya benar ya, masih di Galela. Untung tidak berada di Palestina. Ya kan? Jadi Kalau sampean bilang untung di Palestina, padahal Oke. saya ingin kalau udah Oh, Pengennya dia. pinginnya ke sana. inginnya kalau saya bisa ke situ. Oke. Dan masyarakat Ternate kemarin juga memberikan full support, memberikan bantuan penuh dalam bentuk penggalangan dana yang telah dikirimkan oleh berbagai masyarakat, oleh berbagai elemen masyarakat, ya, organisasi, mahasiswa, semua masyarakat Kota Ternate ikut berpartisipasi memberikan donasi bagi masyarakat Palestina. Karena Palestina itu memberikan dukungan penuh saat Indonesia merdeka kala itu.
Jadi semacam Indonesia juga ikut berhutang budi terhadap Palestina. Perbedaan budaya, saya ingin tahu perbedaan budaya antara Palestina dan Indonesia. Mungkin kemarin sempat di Jawa, terus di Galela, terus sekarang di Ternate. Gimana masyarakatnya gimana? Bisa kita bilang adat kan? Ya. Adat, macam adat ya beda, bisa bilang jauh banget. Kalau orang Indonesia generalis beda jauh banget. Tapi kalau apa arah ke ya Galela, Maluku Utara, kita merasa lebih adatannya yang bersama dengan kita orang iya. Dan di sini masya Allah banyak kaya, banyak suku, banyak bahasa. Orang masuk di desa ini bahasanya beda dengan desa ini. Iya, betul. Sebelah tetangga. Padahal tetangga. Tapi yang ada kesamaannya itu masjidnya banyakkan kosong. Iya. Sama banyak masjid, tapi banyak kosong. Itu yang paling Sama tapi mencolok beda. dari di sana. Sama tapi beda. Bedanya kosongnya masjid. Banyak yang kita masya Allah masuk masjid kok nggak azan ini. Oke. Nunggu orang yang azan, nggak ada yang tugas itu biasanya. Kita azan sendiri. Iya, kita azan sendiri. Terus nunggu imam dan nunggu penumpang lah. Oke. Nggak ada yang Nggak ada jalan. penumpang. Iya. Jadi nggak bisa jalan. Iya, sholat sendiri. Kalau di sana justru penumpang menunggu imam, nunggu Iya. supir. Di sini supir nunggu Oke. nunggu penumpang. Benar. Mudah-mudahan tidak budaya. Amin. Masih lama di Indonesia? Belum pingin balik ke Palestina? Sebetulnya saya udah pas corona, awal-awal corona, udah saya pesan tiket untuk balik ke Palestina, cuma Oke. ya, karena corona udah ditolak, Hmm. nggak bisa berangkat. Tapi insya Allah ini habis saya sama besok, ini kan tanggal 7 Zulhijjah, besok 8. Insyaallah besok saya berangkat pulang ke Surabaya dan habis itu ada pada urusan saya selesaikan dulu baru jalan. Kalau sudah ke sana tidak lagi balik ke Indonesia? Allahu a'lam. Jadi kita nggak tahu. Tadi ceritanya sudah menikah ini sama orang Jawa. Benar. Istrinya dibawa ke sana berarti. Insyaallah. Terus kalau sudah sana tidak lagi balik ke Indonesia? Pasti balik. Tapi kapan dan gimana itu kan kita masih belum tahu apa. Nanti balik juga ke Ternate ya? Insya Ke Ternate. Bisa ketemu lagi sama Ustaz, ya, kan? Sama abang saya. Ketemu kita semua. Nggak Pak apa-apa. bisa sampai lagi ke Toliri di sini. Insyaallah. Ya kan? Makan lagi seperti ini. Dengan bapak muda makan semua, makan kerupuk. Pakai channel yang sama, channel. Jangan sama ya sama muda. Bisa kita lomba lempar lagi. Ternyata tadi lemparan terjadi. Terbukti memang. Orang Palestina Jauh. ini Karena biasa lempar sama orang Israel. Iya, karena itu di sana kan lempar batu terus. Berbatu ya. Jadi udah terbiasa. Tangannya seperti manjanip. Oke. Mereka kan pakai senjata ya. Kalau orang Palestina pakai batu. Batu. Senjata kita batu. Batu memang. Masya Allah. hajar. Hajar. Pokoknya hajarnya buat hajar. Iya. Batu itu hajar dalam bahasa Arab. Hajar ya itu batu. Hajar untuk orang yang kurang Kurang hajar. ajar. Kurang ajar. Jadi batu itu benar dipakai untuk hajar. Oh, ya. Orang kurang ajar. Israel yang kurang ajar. Iya. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Ya semoga saja apa yang terjadi di Palestina bisa segera terakhir. Amin. Kita memberikan dukungan penuh. Kecaman-kecaman para pemimpin dunia, termasuk Presiden kita, Presiden Indonesia, Bapak Presiden Jokowi juga sudah berikan kecaman terhadap Presiden Israel Benyamin Netanyahu, setan Manahu, ya, untuk segera menghentikan aksi-aksinya. Bisa menarik pasukan dari jalur Gaza, ya kan? Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Dan insya Allah itu janji Allah bahwa di akhir zaman Allah akan turunkan Al-Mahdi al-Muntadhar untuk membebaskan Palestina. Kita ini memang saat ini memang sudah tepat tidak bisa bebas Palestina.
tapi tetap berupaya. Kita tidak menyerah terhadap takdir. Namun kita akan percaya bahwa Allah akan turunkan nanti seorang penyelamat dari cucunya bagi Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan mudah-mudahan kita jadi bagian daripada tentara dunia. Dan insya Allah setelah itu Palestina akan terbebas dari segala macam tekanan-tekanan yang udah ratusan tahun. Ya, insya Allah tanah Palestina akan kembali kepada ibu pertiwinya, yaitu Islam. Sebagai kejayaan, satu kejayaan yang pernah direbut oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Terus dikuasai lagi oleh mereka dan dikuasai lagi oleh Muslim oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada pemerintahan Walid Ghaffar. Dan kemarin dibebaskan juga oleh Muhammad Al-Fatih, ya, dari Utsmani. Dan sekarang dituduh mereka, dan insya Allah yang terakhir tidak akan pernah diduduki dan akan merdeka selamanya sampai kiamat, yaitu ketika Imam Mahdi. Dan sebentar lagi kita tunggu. Amin. Insya Allah Allah akan. Terus kemarin saat terjadi gejolak itu keluarganya gimana? Alhamdulillah aman. Aman ya? Kita tinggalnya agak pinggiran sedikit itu. Oke. Jauh. Tapi ya tetap ke keluargaku, misalnya bapak saya kan Jauh dari titik-titik serangan ya. Itu kan kalau saya lihat di YouTube mereka kirim apa ya? Menembakkan roket ya kan? Kalau yang ada di situ sekarang kan ayah saya dari keluarga saya, ayah saya. Kalau adik kakak di luar negeri juga kuliah, jadi ayahku yang ikut perang. Ya, meskipun jauh ya tetap kita ikut ya. Namanya Palestina dan kita bersatu, insyaallah. Ikut perang, masyarakatnya ikut perang. Harus. Palestina punya tentara nggak? Jundullah. Ada tentara. Polisinya ada nggak? Tentara dan polisinya Palestina? Ada polisinya, cuman macam apa ya, urus warga Palestina sendiri dalam saja. Jadi kalau masalah perang gini mereka nggak ikut. Oke. Karena nanti seperti apa kalau mereka ikut dibukul sama Israel. Oke. Saya ingin lebih fokus ya. Kalau kemarin kan kita hanya tahu lewat media, lewat YouTube, lewat koran ya, koran online pemberitaan tentang Palestina. Sekarang kan kita sudah sama-sama orang Palestina ini. Saksi mata di sana. Ya, saksi mata orang mengalami. Saya ingin tahu Hamas dan Fatah itu kelompok apa? Itu memang dari dulu rencana apa ya, Israel dan orang ya Yahudi rencananya pecah dunia ini. Seperti dulu nggak ada peta, semuanya satu, mereka kasih garis dan ini negaramu, ini negara saya, ini kamu atur. Itu yang udah terjadi di Palestina juga dengan Fatah dan Hamas dan Fasail yang lain. Jadi Fatah ya kebanyakan di Dufal Gharbiyah itu kota-kota yang selain Gaza itu yang kebanyakan di situ orang Hamas, ikut Hamas. Padahal kita sama-samanya orang Palestina, tapi udah pecah. Ini punya apa? Kemauan yang berbeda. Ini cara perangnya yang berbeda juga. Hamas ini kelompok apa gitu? Dan Fatah kelompok apa? Tahu semua jamaah dulu. Kelompok yang pro pemerintah atau mungkin yang satunya tidak pro pemerintah atau apa? Kan ini sampean apa ya? Kita di sana Gaza sendiri, udah Gaza sendiri. Kita kota yang lain gak masuk ke sana. Jadi aturannya sendiri. Yang dipegang di situ orang Hamas. Gitu. Jadi aturannya sama Israel atau hubungannya dengan Israel dan perangnya beda dengan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain juga kita ada istilahnya sultan Palestina, yaitu mereka ya seperti apa ya, mereka nggak bisa berang karena mereka mau bikin apapun ya kita di sana di listrik, air,
gajian ya yang di pemerintah atau tempat yang umum itu dipegang sama Israel. Jadi mereka mau melakukan yang lawan Israel langsung diberhentiin semua. Makanan aja apapun harus cek setuju Israel baru masuk. Jadi makanan Kenapa? kalau masuk ke Palestina harus disetujui dulu oleh Israel. Kenapa? Karena Israel pas masuk perang mereka ambil batasan Palestina dengan negara-negara yang sampingnya, negara-negara tetangga seperti Jordan, Syria, Lebanon, Mesir. Itu cuma Mesir kan Gaza, mereka nggak sempat ambil, karena ada janjian dengan Mesir, dengan Israel, tapi tetap Mesir alhamdulillah warganya bantu, Jordan juga bantu alhamdulillah. Dari Suria memang kita doain mereka semoga bisa bebas, soalnya ya, mereka ada perang yang Antar saudara. ya saudaranya sendiri yang Antara sama. presidennya ya dengan Oke, sekarang Hamas dan Fatah masing-masing memperjuangkan apa sebenarnya? sebenarnya harusnya satu target itu bebas Palestina Oke, Palestina harus Merdeka. bebas. merdeka. Tapi caranya beda-beda. Kenapa? Karena ini misalnya sampean bebas, itu kamu di Gaza, Israel nggak bisa atur kamu. Kamu punya senjata, bisa bikin senjata, punya jalur keluar masuk bebas. Ya. Kalau Fatah enggak. Kota-kota yang lain, ya itu yang Selain sampean Gaza. bilang Fatah. Itu mereka nggak bisa melakukan seperti yang bikinnya Hamas. Oh, oke. Kenapa? Karena Perbatasan dikuasai Israel. Israel itu ada di situ di mana-mana. Beda dengan Gaza. Gaza nggak ada orang Israel masuk. Oke. Nggak bisa. Oh, gitu. Itu bedanya. Jadi targetnya sama, caranya beda. Tapi kita ada ngomongan yang saya kalau ngomong di sini sekarang, ya pasti saya pulang Palestina ke bicara langsung. Jadi nggak perlu. Nggak perlu. Ya, ya. Itu saja. Iya. Oke, saya bisa kasih tahu tentang Palestina. Silakan. Oke. tutup. Ya. Dengan bahasa Palestina lagi kembali. Oke, jadi Bahasa Arab. mungkin waktu kita Terbatas. agak terbatas, sudah terlalu sore, terus kita sudah Si juga ditelepon. langsung senyum-senyum Ya, lagi. kan persiapan pulang. Benar. Nah, harus beli tiket. Harus beli tiket. Sekarang juga, jangan sampai ketinggalan pesawat besok. Benar. Ya kan? Baik. Jadi apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Ternate? Ada kesan-kesan gitu. Saya pertamanya ya seharusnya orang Indonesia seluruhnya, bukan cuma Ternate, ya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat di masjid, jangan dengar azan malah duduk di rumah, jangan sampai masjid-masjid yang seperti di Galilea Oke. banyak yang kosong, yang nggak ada azan, nggak pernah bunyi. Benar ya Allah. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa saudara-saudara kalian yang di Palestina mendukung lewat doa, lewat dana, lewat apapun. Baik, itu ya. Mungkin Ustaz sedikit pesan-pesan. Pesan-pesan saya untuk saudara-saudara kita semua, khusus Palestina, bersabar. Allah berfirman, wa makarullah wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Insyaallah makar-makar mereka, bahwasanya yakinkan bahwa makar Allah itu lebih sempurna daripada mereka. Insyaallah suatu saat nanti dengan kehendak Allah Palestina akan berjaya, Palestina akan merdeka. Amin. Itulah Amin. kita semua. Dan kami mohon maaf kepada warga Palestina khususnya, umumnya, mohon maaf bila kami tidak bisa membantu. Ini yang bisa kami bantu, tidak bisa bantu seperti apa yang diharapkan dari hati. Tapi mudah-mudahan doa, mudah-mudahan kami semua ini Allah berikan keluasan harta untuk bisa bantu lebih besar, lebih kuat lagi, lebih sering lagi untuk warga Palestina. Amin. Dan tadi yang pesan dari Syekh ini, makmurkan masjid. Oke. Ya, 5 waktu sholat di mana ada dikumandangkan, insya Allah itu salah satu kejayaan. Abang mungkin sedikit, Ustaz.
Oh sudah. Satu pas aja. Baik, itu guys, atas obrolan singkat sore ini, semoga bisa memberikan makna. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Akhi Abu Ali, dan terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Awang. Iya. Baik, tonton terus di channel saya Esa Mangoda. Sampai jumpa. Terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.